Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NRP 1640101008 dengan mata kuliah pengukuran kinerja SDM dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Di sini saya akan melanjutkan menjawab dua soal terakhir dari keempat soal ujian akhir semester yang telah diberikan, yaitu soal nomor 3 dan nomor 4. Soal ketiga yaitu, jelaskan mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja SDM penting dalam mengelola manajemen SDM di perusahaan. Evaluasi atau pengukuran kinerja ini penting bagi perusahaan karena bisa mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan, mengidentifikasi potensi perkembangan karyawan, memberikan informasi bagi perkembangan karyawan, membuat organisasi lebih produktif, memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai, serta memproteksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan. Soal keempat yaitu, jelaskan tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja SDM. Tahapan yang harus dilakukan yaitu, yang pertama, tahapan perencanaan. Sebagaimana umumnya suatu kegiatan penilaian kinerja juga harus diawali dengan suatu perencanaan. Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan. Selain itu harus dipertimbangkan hal-hal apa saja yang harus menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaian menjadi ideal. Yang kedua, penyusunan data dan bahan. Setelah perencanaan sudah matang, langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lain harus disiapkan. Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, kepala divisi, dan lainnya untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Yang ketiga, pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan dan umpan balik yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan atau pada tengah tahun. Proses umpan balik dilakukan bisa berupa pemberian coaching dari atasan kepada karyawannya. Keempat, penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Para penilai atau pimpinan harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Tahap penilaian dilakukan dengan menggabungkan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Perbandingan inilah yang akan digunakan dalam mengidentifikasikan kinerja karyawan apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Dan yang terakhir, pembuatan laporan hasil. Setelah semua langkah dilakukan, termasuk mereview hasil penilaian, langkah terakhir adalah dengan membuat laporan. Laporan hasil dari proses penilaian kinerja ini selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka. Sampaikan juga rencana pengembangan yang direncanakan perusahaan untuk selanjutnya agar karyawan juga bisa melakukan persiapan atau bahkan memberikan saran dan masukannya. Demikian penjelasan jawaban yang saya berikan dari kedua soal ujian akhir tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.